ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا صدق الله العظيم. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah SWT, puji syukur mari kita haturkan kehadirat Allah SWT yang memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita sehingga siang ini Allah berikan kita umur, berikan kita kesehatan dan berikan kita kesempatan dan kemudahan untuk hadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan ibadah sholat Jumat. Ibadah sholat Jumat ini merupakan bentuk syukur kita dan juga bentuk cara kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, karena kita yakin sebaik-baik bekal adalah takwa. Sebagaimana Allah sampaikan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan kita yakin akan janji Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapinya dan akan memberikan rizki dari jalan yang tidak pernah dia duga. Salawat dan salam kita sampaikan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang istiqomah mengikuti sunnahnya. Insya Allah termasuk kita semua. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah SWT, ada sebuah kisah unik. Tatkala suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal ingin melakukan perjalanan di salah satu kota di Irak sana, namanya Basra. Dalam perjalanan itu beliau sendirian, dan ketika malam tiba beliau menuju masjid untuk melaksanakan sholat isya di masjid tersebut. Setelah selesai sholat isya, beliau kemudian istirahat di masjid tersebut. Baru beliau mau istirahat, tiba-tiba ada seorang marbot masjid ini yang kemudian menegur beliau, "Syekh, Anda mau ngapa di sini?" Maka beliau kemudian mengatakan, "Saya mau istirahat sebentar, saya musafir." Si marbot mengatakan, "Maaf Syekh, di masjid ini tidak boleh untuk tidur. Silakan Syekh mencari tempat lain." Akhirnya beliau kemudian keluar dari masjid tadi. Beliau kemudian di teras pun beliau kemudian ingin istirahat di teras masjid. Dan si marbot ini kemudian datang lagi, "Syekh, mau apa? Tetap di sini." "Saya mau istirahat, saya mau tidur." Kemudian kata si marbot ini, "Maaf Syekh, di masjid ini termasuk di teras ini tidak boleh ada yang tidur." Mungkin ini sudah kejadian di beberapa masjid di daerah kita. Dan ketika terjadi dialog tadi, di seberang masjid itu ada seorang penjual roti, pedagang roti, yang dia membuat adonan roti sendiri, memasak roti sendiri, kemudian menjual. Jadi ketika melihat Syekh Imam Ahmad bin Hanbal ini kemudian diusir oleh marbot masjid, maka kemudian penjual roti tadi memanggil, "Syekh, silakan ke rumah saya ada kamar kecil, kalau Syekh mau istirahat di tempat saya." Maka kemudian Imam Ahmad bin Hanbal ini kemudian datang ke tempat penjual roti tadi. Disediakannya tempat tadi, dan beliau kemudian melihat apa yang dilakukan oleh si pedagang roti. Dia membuat adonan, dengan setiap kali membuat adonan itu beliau beristighfar. Itu yang bikin Imam Ahmad bin Hanbal menjadi aneh. Ada ya seorang penjual roti itu sambil mengadonkan roti dia istighfar. Maka kemudian Imam Ahmad bin Hanbal mendekati pedagang roti ini, "Pak, saya lihat Bapak ini aneh, ngadonin roti tapi sambil istighfar. Bapak ini melakukan ini sudah berapa lama?"
ini saya melakukan ini sudah 30 tahun sejak saya dagang roti. Terus hasilnya apa? Dengan ngatur dan waktu sambil istighfar. Maka beliau menjawab, alhamdulillah saya dengan memperbanyak istighfar itu, setiap apa yang saya minta kepada Allah pasti dikabulkan. Masya Allah. Maka kemudian Imam Ahmad bin Hanbal bertanya lagi, terus apakah masih ada yang belum dikabulkan oleh Allah? Ada satu sih. Apa? Saya itu ingin ketemu dengan Syekh Imam Ahmad bin Hanbal. Sudah lama saya merindukan beliau. Saya hanya dengar namanya, seorang Syekh yang memiliki ilmu yang luar biasa, dan saya itu pengen ketemu beliau. Tapi sampai hari ini itu yang belum dikabulkan oleh Allah. Maka begitu mendengar jawaban si pedagang roti ini, maka Imam Ahmad bin Hanbal memeluk sambil menangis. Masya Allah, ternyata saya diperjalankan Allah dari rumah saya ke tempat ini, kemudian diusir oleh marbot hanya supaya mengabulkan doa engkau. Dan itu atas istighfar yang kau lantunkan setiap kali engkau membuat adonan roti. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah SWT, kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa ada amalan sederhana yang dengan amalan itu bisa mengguncangkan aras Allah. Sesuatu yang tidak mungkin menurut akal kita, maka itu bisa menjadi mungkin kalau Allah sudah berkehendak. Dan itu dibuktikan oleh pedagang roti ini. Bertahun-tahun beliau istighfar, setiap apa yang diminta dikabulkan. Dan ketika tadi satu permintaan yang kayaknya nggak masuk akal, karena zaman dulu tidak seperti sekarang, sosial media gampang gitu ya. Zaman dulu tidak ada telepon, tidak ada WA, maka untuk mencari orang juga nggak tahu wajahnya seperti apa. Dan hari itu Allah kabulkan dengan cara yang indah. Di zaman Imam Hasan bin Basri ada cerita yang unik lagi. Imam Hasan al-Basri ini terkenal sebagai ulama yang tawadu, memiliki ilmu yang luas. Maka beliau banyak yang hadir datang kepada beliau untuk meminta petunjuk, konsultasi tentang masalah hidup. Suatu saat ada seorang ibu-ibu datang kepada beliau mengadukan masalah hidupnya. Ya Syekh, saya ini sudah menikah bertahun-tahun tapi tidak juga dikaruniai anak. Apa kira-kira amalan yang terbaik yang bisa saya lakukan supaya Allah mengaruniakan kepada saya anak? Maka Imam Hasan al-Basri tadi kemudian memberikan petunjuk, perbanyaklah istighfar. Kemudian datang lagi orang dari daerah lain bercerita bahwa kebunnya sudah lama ditanam kurmanya, harusnya sudah masanya berbuah, tapi tidak pernah berbuah-buah. Apa amalan yang harus saya lakukan, Syekh? Maka Imam Hasan bin al-Basri pun menjawab, perbanyaklah istighfar. Kemudian datang lagi seorang yang mengadukan kondisi hidupnya, bahwa dia sulit ekonominya. Untuk bisa hidup itu sesuatu yang berat. Apa yang harus dilakukannya? Imam Hasan al-Basri pun menjawab, perbanyaklah istighfar. Santrinya yang selalu mendampingi beliau kemudian bertanya, ya Syekh, kenapa setiap orang yang punya masalah datang kepada engkau jawabannya sama? Engkau selalu memberikan jawaban, perbanyak istighfar. Maka apa jawab beliau? Yang mengatakan memperbanyak istighfar itu bukan saya, tapi Allah. Allah berfirman di dalam surat Nuh yang bercerita tentang bagaimana Nuh berdakwah kepada umatnya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku Nuh berkata kepada umat Nabi Nuh tadi, perbanyaklah istighfar karena Allah itu Maha Pengampun. Yusiris samaa alaikum midrara. Ketika engkau banyak istighfar, maka Allah menurunkan hujan yang lebat dari langit. Wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Dan Allah akan memperbanyak harta dan anak
dan memberikan bagimu ladang, kebun, dan sungai-sungai di sampingnya. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah SWT, inilah sebenarnya rahasia bagi kita semua. Allah sayang kepada kita. Ketika kita tidak tahu bagaimana cara mengatasi kesulitan kita, kita memiliki Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan Allah memberikan clue-nya, caranya, supaya Allah mengabulkan doa-doa kita, yaitu dengan memperbanyak istighfar. Ketika kita kemudian memperbanyak istighfar, maka dosa-dosa kita akan diampuni. Dan itu artinya frekuensi kita meminta kepada Allah, hambatannya sudah hilang. Kalau hambatannya ini sudah hilang, maka Allah pun akan mengabulkan apa yang kita minta. Yang menjadi masalah hanya masalah waktu, kapan dikabulkannya. Tapi kita yakin ketika kita memperbanyak istighfar, apapun yang kita minta pasti dikabulkan oleh Allah SWT. Caranya bagaimana, kapan waktunya, itu hanya rahasia Allah. Yang paling penting di dalam kita berdoa adalah yakin, seyakin-yakinnya Allah pasti mendengar doa-doa kita, dan Allah pasti tidak pernah mengingkari janjinya. Tinggal keimanan kita, apakah kita orang yang beriman kepada Allah atau tidak. Sebagaimana Allah sampaikan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jika mereka bertanya kepadaku tentang aku, maka jawablah bahwa aku ini dekat. Aku akan mengabulkan doa siapa saja yang meminta kepadaku. Maka berimanlah kepadaku, taat dan taatlah kepadaku. Mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bisa menginspirasi dan menggerakkan kita semua menjadi ahli istighfar, yang setiap jamnya, setiap waktunya tidak ada yang kita lewatkan kecuali kita selalu meminta ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Wa qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha dzikran yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.